Di episode kali ini, admin akan bercerita tentang kasus menghilangnya seorang mahasiswi Jepang, Hiraoka Miyako. Remaja berusia 19 tahun yang konon suara dari arwahnya sempat tertangkap di siaran langsung salah satu program berita di Jepang. Misteri menghilangnya Hiraoka Miyako, tanggal 26 Oktober tahun 2009, di Prefektur Shimane. Miyako, seorang mahasiswi berusia 19 tahun, bekerja paruh waktu di sebuah toko es krim di sebuah mall di Jepang. Pada malam hari, sekitar pukul 10, ia selesai bekerja dan keluar dari toko es krim. Ia biasanya berjalan kaki menuju asrama kampusnya yang berjarak sekitar 2 km dari mall. Namun, malam itu adalah kali terakhir ia terlihat hidup. Ia lenyap tanpa jejak setelah meninggalkan toko es krim. 2 hari kemudian, orang tuanya mulai khawatir dan mencari-cari anak mereka, tetapi tidak berhasil. Mereka kemudian meminta bantuan polisi untuk menemukan Miyako. Polisi pertama-tama menginterogasi orang-orang di sekitar tempat tinggal Miyako. Polisi menanyai mereka tentang apa yang terjadi pada hari Miyako hilang. Ternyata, ada beberapa hal yang tidak biasa dilakukan Miyako pada hari itu. Pada hari itu, ia mendapat tugas untuk membuang sampah. Biasanya, setelah selesai bekerja, ia akan membawa kantong sampah ke tempat pembuangan di luar mall. Tetapi, pada hari itu, ketika polisi memeriksa tempat sampah di depan mall, tidak ada sampah dari toko es krim tempat Miyako bekerja. Ini berarti ia belum membuang sampahnya, atau ia tidak membuang sampah sama sekali pada hari itu. Dari kantong sampah yang tidak ada di tempat sampah depan mall, polisi menyimpulkan bahwa Miyako tidak sempat atau tidak membuang sampahnya. Ia seolah-olah menghilang segera setelah ia keluar dari toko es krim. Ia tidak terlihat di depan mall, di tempat sampah, atau di jalan pulang. Polisi kemudian mengecek CCTV mall, dan CCTV sempat merekam Miyako mengenakan baju bergaris-garis. Polisi melacak CCTV lain di sepanjang jalan antara mall dan asrama Miyako. Ada 3 minimarket yang memiliki CCTV, tetapi setelah diperiksa, tidak ada satupun yang menangkap gambar Miyako. Ini berarti ia tidak pernah berjalan pulang dari mall ke asramanya. Dari situ, polisi menyimpulkan bahwa apapun yang terjadi, itu terjadi antara mall dan minimarket pertama. Karena ia tidak pernah melewati minimarket pertama, polisi mencoba menyelidiki segala sesuatunya di antara mall dan minimarket pertama. Polisi menanyakan kepada orang-orang yang ada di daerah itu, apakah ada yang melihat Miyako. Polisi tidak mendapat petunjuk apapun tentang mobil atau orang yang mencurigakan di sekitar tempat Miyako hilang. 1 bulan kemudian, pada November tahun 2009, di dekat puncak Gunung Garyu, di kota kita Hiroshima, Prefektur Hiroshima, dekat perbatasan dengan Prefektur Shimane, tempat Miyako menghilang, seorang pria yang sedang mencari jamur menemukan sesuatu yang mengerikan. Ia menemukan kepala manusia. Ia segera menghubungi polisi, yang datang ke lokasi dan segera melakukan penyelidikan. Kepala itu dibawa ke laboratorium, dan setelah diperiksa, ronsen dan tes DNA, terbukti bahwa itu adalah kepala Miyako. Polisi kemudian mencari di sekitar area itu, dan menemukan bagian-bagian tubuh lainnya, satu persatu. Bagian-bagian tubuh itu ditemukan di antara pohon-pohon, rumput-rumput, dan kondisinya adalah sebagai berikut. Kepalanya tidak ada luka luar yang terlihat, dan dekomposisinya belum membusuk. Ada pendarahan di wajah, dan matanya merah. Kemungkinan ia mati karena kekurangan oksigen. Ada tanda-tanda ia dipukuli sebelum meninggal. Salah satu tanda adalah bekas telapak kaki di pipi kirinya. Ada juga tanda yang terbentuk karena tekanan kuat dengan sarung tangan anti-slip. Tulang pahanya yang kiri ditemukan kemudian tidak ada darah atau daging di situ. Pangkal pahanya rusak, diduga patah saat dipotong. Bagian tubuh yang ditemukan kemudian, ada tanda bekas luka pisau setelah kematian.
Ada tanda bekas terbakar, bagian kelaminnya sangat rusak, sampai tidak bisa dikenali jenis kelaminnya. Bagian dadanya dipotong, dan ada yang mengatakan bahwa organ dalamnya hilang. Tapi hal ini sepertinya belum dikonfirmasi oleh polisi. Kemudian ditemukan pergelangan kaki kirinya yang tulangnya tidak dipotong, dan sendinya dicopot, dan juga ditemukan 5 potong yang tampak seperti kuku jari kaki, atau sebagian kuku, dan sebuah fragmen tulang dengan panjang sekitar 1 cm dan banyak lagi potongan-potongan lainnya. Polisi menawarkan hadiah uang untuk siapa saja yang bisa memberi informasi tentang kasus ini. Mereka khawatir hal ini akan terjadi lagi. Mereka tidak ingin ada korban lain. Polisi Jepang sangat teliti dalam melakukan penyelidikan. Mereka mencari informasi sampai ke hal-hal yang kecil dan mungkin tidak penting. Mereka mencari tahu siapa saja yang pernah menyewa DVD dengan adegan kekerasan. Siapa saja yang membeli benda tajam, dan mereka mengerahkan lebih dari 60.000 penyidik selama 1 tahun untuk mengungkap kasus ini. Tapi pelakunya tidak pernah tertangkap, dan kasus ini tidak pernah terpecahkan, sampai akhirnya orang-orang mulai melupakan kasus yang sebenarnya. Padahal, pada awalnya, kasus ini membuat semua orang terkejut. Hingga 7 tahun kemudian, pada 2016, ada perkembangan baru. Desember tahun 2016, polisi mengumumkan bahwa mereka akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku. Pelaku pembunuhan sadis ini, dia adalah seorang pria bernama Yano Tomiharu, yang berusia 33 tahun. Polisi juga menjelaskan bahwa mereka mulai mencurigai Yano, karena dia memiliki latar belakang sebagai mantan narapidana. Yano adalah sosok pemuda yang tampan. Tapi jangan tertipu, catatan kriminalnya tidak sebagus wajahnya. Pada tahun 2004, Yano pernah dipenjara 3 tahun karena menyerang dan melukai seorang wanita. Lalu, apakah Yano yang dicurigai polisi sebagai tersangka itu akhirnya ditangkap? Tidak, dia tidak pernah ditangkap. Sebenarnya, lebih tepatnya dia tidak bisa ditangkap, karena 2 hari setelah Miyako hilang, Yano dan ibunya meninggal dunia karena kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi ketika Yano dan ibunya pulang dari ziarah ke makam ayahnya. Hanya 2 hari setelah Miyako hilang. Menurut keterangan polisi, mereka mendatangi rumah Yano dan menemukan sebuah USB drive dan juga kamera digital yang data-datanya sudah dihapus. Tapi setelah dilakukan pemulihan data, mereka menemukan 57 foto Miyako yang diambil pada hari dia hilang, dan katanya di foto-foto itu terlihat bahwa Miyako disiksa di dalam kamar mandi Yano. Polisi juga menemukan bukti dari sistem keamanan polisi. Polisi Jepang menemukan bahwa mobil Yano pernah ke Gunung Garyu, tempat Miyako ditemukan tewas. Dengan bukti-bukti itu, polisi menetapkan Yano sebagai pelaku pembunuhan Miyako. Kasus ini pun dianggap selesai dan ditutup. Namun, banyak orang yang merasa ada yang aneh dan muncul berbagai teori. Teori pertama adalah tentang hubungan Yano dan Miyako. Orang-orang yang mengenal Miyako mengatakan bahwa Miyako adalah orang yang berhati-hati. Ia tidak mungkin mengikuti orang asing dengan mudah atau percaya begitu saja. Mungkin saja Yano meminta tolong Miyako saat ia mau membuang sampah, lalu menyekapnya dan memasukkannya ke mobil. Tapi tunggu, teori kedua adalah tentang hadiah uang. Polisi pernah mengumumkan bahwa mereka memberi uang 3 juta yen kepada 3 orang yang memberi informasi, yang membantu mereka menangkap Yano. Tapi siapa saja 3 orang itu dan apa informasi yang mereka berikan tidak pernah diungkap. Lalu tentang kematian Yano, banyak orang yang curiga, walaupun katanya ia meninggal karena kecelakaan, banyak orang yang merasa timingnya terlalu pas. Ia baru saja membunuh Miyako, 2 hari kemudian ia meninggal. Banyak orang yang merasa polisi sengaja menyalahkan Yano, dan memanfaatkan kematiannya untuk menutup kasus ini. Jadi kasusnya bisa ditutup, dan pekerjaan mereka selesai. Tapi, beberapa orang yang kenal Yano, mengklaim bahwa Yano tidak meninggal karena kecelakaan, tapi bunuh diri.
Karena diketahui bahwa ia baru saja berziarah ke makam ayahnya 3 bulan yang lalu, padahal di Jepang orang biasanya berziarah 1 atau 2 kali setahun. Kalau ada yang bertanya, tidak mungkin ia bunuh diri sambil bawa ibunya. Mungkin saja Yano berpikir, kalau ia mati, ibunya tinggal dengan siapa? Nanti tidak ada yang merawat ibunya, jadi ia membawa ibunya mati bersama. Atau ia membunuh ibunya sebelum ia bunuh diri. Dan teori terakhir adalah bahwa sebenarnya ada lebih dari 1 orang yang terlibat dalam pembunuhan Miyako. Tapi lagi-lagi polisi menutup kasus ini dengan menyalahkan Yano yang sudah mati. Jadi kasusnya tidak bisa diselidiki lagi. Padahal, sebenarnya ada orang-orang jahat yang bertanggung jawab atas kematian Miyako. Yang membuat kasus ini lebih heboh lagi dan menarik perhatian banyak orang adalah ketika ada acara televisi yang menyiarkan langsung dari lokasi penemuan mayat. Tidak sengaja terdengar suara wanita yang seperti menangis dan mengucapkan kata-kata seperti ini. "Sakit sekali, kenapa hanya aku?" Kalimatnya sangat menyayat hati dan penuh dengan kesakitan. Apakah itu suara dari arwah Miyako atau energi yang tertinggal? Apakah kalian pernah mendengar tentang kasus ini? Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian percaya bahwa Yano bersalah atau hanya dikorbankan? Teori mana yang kalian yakini dan mana yang tidak? Atau ada detail-detail yang kalian tahu yang tidak kami sertakan di video ini? Silakan komentar di bawah. Oke teman-teman, itulah salah satu kasus mengerikan yang masih belum jelas statusnya. Terima kasih kepada Sobat DST yang setia di channel ini. Dan bagi sobat yang baru datang, silakan klik tombol like, komentar, share, subscribe channel ini, agar sobat tidak ketinggalan video seru berikutnya.